Pemerintah merespon ratusan warga Punden Rejo, Kecamatan Tayu, tolak perpanjangan hak guna pembangunan PT LPI pada Selasa 21 Maret lalu. Polisi ringkus pelaku jambret handphone milik anak 11 tahun di Kota Semarang. Perajin souvenir Piala Dunia U20 asal Solo gagal produksi massal souvenir yang telah dibuat. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, memasuki sidang tahap duplik, terdakwa kasus penipuan dengan modus investasi kapal ikan membawa 100 massa ke Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pati. Massa tersebut menyuarakan bahwa korban penipuan merupakan rentenir. Tak terima dianggap demikian, sang korban adakan sayembara berhadiah 200 juta rupiah dan 1 unit mobil Pajero. Bapak Haji Tomo, keluarga besar Haji Tomo. 100 massa yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Haji Utomo pada Jumat 31 Maret lalu menggeruduk kantor Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pati. Massa ini menyuarakan penolakan rentenir yang merajalela serta pembebasan terdakwa Utomo yang merupakan terdakwa kasus penipuan dengan modus investasi kapal ikan dan kini sedang ditahan serta tengah menjalani proses persidangan. Pada Jumat lalu sidang telah memasuki masa duplik dan Utomo tinggal menunggu vonis dari majelis hakim. Meski begitu, jaksa penuntut umum menuntut hukuman 1 tahun penjara kepada Utomo. Sementara itu, salah satu korban atas nama Siti Fatimah Alzana Nur Fatimah mengaku tak terima disebut rentenir atau lintah darat. Pihaknya juga telah merugi 5 miliar rupiah dalam kerjasama, mulai dari permodalan perbaikan 2 kapal, perbekalan, saham kapal, modal kuota solar hingga logistik. Kerjasama yang dimulai sejak 2014 ini, Zana dijanjikan keuntungan sebesar 4 hingga 7%. Namun hingga kini pembagian profit cukup seret. Meski begitu, pihaknya sempat ditransfer oleh Utomo, namun nominalnya tidak sesuai. Pihaknya juga tidak terima dianggap sebagai rentenir, dan pihaknya juga menambahkan sudah sewajarnya jika ia meminta profit yang telah dijanjikan. Geram akan hal tersebut, ia pun menggelar sayembara. Jika ada yang bisa membuktikan ia adalah seorang rentenir, akan dijanjikan hadiah yang bombastis. Saya punya sayembara, akan saya beri uang 200 juta dan plus Pajero 1. Kalau bisa membuktikan, katanya saya berbunga. Harus bisa membuktikan. Karena itu memang senjatanya Tomo untuk menggiring opini publik dan ya massa seperti itu dia. Coba dibuktikan saja, jangan asal ngomong, selama ini kan ngomong-ngomong doang. Coba dibuktikan, kalau saya ada bukti otentik, ada bukti valid. Kalau Tomo bagaimana dengan Tomo? Dalam hal ini pihaknya juga menginginkan terdakwa dihukum dengan seberat-beratnya. Pasalnya korban kasus penipuan ini berjumlah 4 orang, diantaranya Zana, Bambang, Marini, dan Ridwan. Jika dijumlahkan total kerugian mencapai 10 miliar rupiah. Jumlah tersebut diketahui hanya dihitung dari modal saja. Sementara itu, Ferry Haryanto selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pati menegaskan, aksi yang digelar tersebut tak dapat mengintervensi keputusan hakim. Hakim tidak bisa dipengaruhi, saya selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri pun tidak bisa mengintervensi dan mempengaruhi putusan hakim. Jadi silakan, karena itu semua kan dasarnya dari pada persidangan yang kemarin, fakta-fakta hukum tentunya kan kita nggak bisa membelokkan fakta kan gitu. Jadi dari fakta-fakta yang tahu kan majelisnya. Jadi ya bisa membawa kemana ya nanti tentunya majelisnya. Pihaknya juga mengungkapkan proses pengadilan hingga kini terus berjalan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Pihaknya juga berpesan untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama menyampaikan aspirasi. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa merespon ratusan petani Desa Punden Rejo, Kecamatan Tayu pada Selasa 21 Maret lalu menyuarakan tuntutan penolakan atas perpanjangan hak guna bangunan oleh PT LPI dan kini telah diajukan ke Kementerian ATR BPN Republik Indonesia. Inilah aksi demo warga Punden Rejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Aksi yang berlangsung pada Selasa 21 Maret lalu dilaksanakan di depan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Hal ini lantaran para petani Punden Rejo menolak perpanjangan hak guna bangunan oleh PT Laju Perdana Indah. Mengingat tanah ini telah digarap petani sejak sebelum kemerdekaan, namun pada tahun 1973, negara melalui Kementerian ATR BPN Republik Indonesia mengeluarkan HGP kepada PT Bapi Pundip yang kemudian dijual kepada PT LPI. Meski begitu, setelahnya PT LPI tak lagi menggunakan tanah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dari para petani sekitar berupaya mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut. Namun kondisi berubah ketika tanah tersebut dirusak oleh PT LPI tahun 2020 dan tanah tersebut diambil alih oleh PT LPI. Hal tersebut memantik para petani untuk meminta ATR BPN Pati tak memperpanjang izin hak guna bangunan. Solikin selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran mengungkapkan hasil tuntutan para petani Desa Punden Rejo telah disusun dalam berita acara dan dilampiri surat permohonan yang kemudian diajukan kepada Kementerian ATR BPN Republik Indonesia. Masyarakat yang menggarap tanah milik PT LPI itu sudah kemarin sudah dilakukan audiensi dengan BPN dan sudah kita tampung apa yang mereka aspirasi mereka. Kita akan meneruskan aspirasi mereka kepada pimpinan kita yang lebih tinggi karena dari kasus ini juga sudah dilakukan audiensi dengan kementerian dan solusi nanti dengan pimpinan kita yang di kementerian itulah yang akan nanti dijadikan patokan kami yang pelaksana di bawah. Pihaknya juga mengungkapkan hingga kini belum mengetahui secara pasti hasil putusan dari kementerian. Sementara itu pihak ATR BPN Pati juga telah mengajukan audiensi dengan pihak kementerian. Pihaknya selaku pelaksana hanya bisa menunggu instruksi dari pimpinan mengingat perkara ini tergolong dalam skala besar. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan, spesial program sejarah Islam, menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Seorang anak 11 tahun di kota Semarang menjadi korban penjamretan handphone
Aksi penjambretan ini viral di media sosial usai diketahui kejadian tersebut terekam kamera CCTV dan pelaku pun berhasil diringkus oleh pihak kepolisian di sebuah apartemen di Kota Semarang. Dalam video yang diunggah di media sosial, tampak seorang bocah lelaki mencoba menghentikan seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor usai melakukan aksi penjambretan. Bahkan sang bocah sempat terseret saat mencoba menahan pelaku. Namun usahanya gagal dan pelaku berhasil melarikan diri. Tidak membutuhkan waktu lama, pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi pelaku. Pelaku bernama Heru Kurniawan, 25 tahun, tidak berkutik saat petugas kepolisian membekuknya di sebuah kamar apartemen milik temannya di Kota Semarang. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Doni Lombantoruan, peristiwa tersebut berawal saat korban sedang duduk bersama ibunya di pos kampling di sekitar rumah. Pelaku yang pura-pura menanyakan alamat, secara langsung mengambil paksa handphone milik korban. Pelaku kemudian langsung kabur usai mendapatkan handphone dengan mengendarai sepeda motor. Usai kejadian tersebut, sang ibu korban lantas melaporkan pelaku ke pihak kepolisian. Kemudian pada saat bersamaan pelaku mengendarai sepeda motor Scoopy warna putih melintas di depan pos, kemudian berputar balik dan berhenti di pos. Kemudian berpura-pura bertanya alamat kepada korban dan saksi, dan pada saat itu juga pelaku langsung merampas HP milik korban dan langsung melarikan diri. Kemudian korban berusaha untuk menarik jaket dari pelaku. Sementara itu menurut pengakuan Heru, dirinya nekat melakukan aksi penjambretan handphone dengan sasaran anak kecil dengan alasan ponsel miliknya telah hilang. Dan anak kecil saya amati, lalu saya ambil HP-nya, lalu saya kabur dan kembali lagi ke Jadilan. Jadilan tempat rumahmu? Bukan. Sendiri? Yang teman. Yang teman? Iya, main. Udah berapa kali nyuri begitu? 1 kali, Pak. Hah? Kenapa terniat mau mencuri? Sebelumnya HP saya hilang, Pak. Atas perbuatannya, kini pelaku meringkuk di sel tahanan Kapolrestabes Semarang dan dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun pidana penjara. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ungkapan kekecewaan datang dari berbagai kalangan. Buntut dibatakannya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Salah satunya adalah tokoh masyarakat di Kota Solo yang menyebut bahwa pembatalan tersebut menghancurkan harapan pemain muda Indonesia yang ingin berlaga di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Usai dibatalkannya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, memantik kekecewaan dari berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat di Kota Solo yang menyebut bahwa pembatalan tersebut menghancurkan harapan pemain muda Indonesia yang ingin berlaga di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Menanggapi keputusan ini, tokoh masyarakat Kota Solo BRM Kusuma Putra menyatakan rasa kekecewaannya terhadap keputusan FIFA yang telah menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menurutnya, turnamen Piala Dunia ini merupakan momen yang baik bagi Indonesia untuk memajukan dunia persepak bolaan sekaligus mendongkrak sektor pariwisata dan juga UMKM. Selain itu, dirinya juga mengaku sangat sedih lantaran harapan para pemain muda di timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia kini harus terkubur usai gagal menjadi tuan rumah. Di seluruh Indonesia ini menangis, menurut saya, termasuk saya. Itu pasti. Jadi harapannya menjadi tuan rumah sepak bola dunia ya, sepak bola U20 di Solo ini kan memang harapannya supaya semua bisa menghidupkan segala sektor. Jadi sektor pariwisata hidup ya, sektor pariwisata contohnya seperti perhotelan gitu ya. Lalu UMKM juga hidup, lalu juga
sektor-sektor yang lain juga hidup. Pasar-pasar tradisi, pasar-pasar yang ada di Kota Solo seperti pasar Klewer, ya pasar Sandang, lalu juga kerajinan-kerajinan juga bisa hidup. Dan ini memang mempunyai dampak yang cukup luar biasa nanti bagi meningkatkan perekonomian Kota Solo. Seperti diberitakan sebelumnya, berbagai pihak banyak yang merasa kecewa dan menyayangkan terkait keputusan FIFA yang menghapus Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pasalnya sejumlah persiapan telah dilakukan jauh-jauh hari guna untuk mempersiapkan turnamen bergengsi tersebut. Bahkan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka juga menyampaikan bahwa Stadion Manahan sudah sangat siap untuk dijadikan salah satu venue Piala Dunia U20. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 berdampak pada sektor ekonomi UMKM souvenir di Kota Solo menjadi tidak laku. FIFA secara resmi memutuskan Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Batalnya Indonesia menjadi tuan rumah tersebut berdampak pada sektor ekonomi UMKM souvenir yang menjadi tidak laku. Margono, perajin wayang kulit Sanggar Wayang Gogon, sebelumnya telah ditunjuk Dinas Koperasi dan Perindustrian Kota Solo untuk membuat souvenir Piala Dunia U20. Margono menyebut, pihaknya langsung menyiapkan 8 desain wayang kulit berbentuk maskot Piala Dunia U20 Bacuya sejak Februari tahun 2023 untuk ditawarkan ke pemerintah Kota Solo sebagai souvenir resmi. Pihaknya mengatakan, sampel souvenir tersebut ia ajukan ke Dinas Koperasi dan Perindustrian Solo pada bulan Februari 2023. Namun demikian, harapan untuk memproduksi massal souvenir gagal setelah FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. FIFA U20 yang temanya adalah badak bercula satu, akhirnya saya modifikasi dengan wayang kulit. Akhirnya terbuatlah ada 8 desain atau 8 produk yang sudah saya sampaikan atau sudah saya kirim ke Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Surakarta. Nah, dari situ baru proses mana yang akan dipilih atau mana yang akan dijadikan souvenir U20. Dalam proses tersebut baru ada pengajuan, baru kita ajukan, terus ada berita pembatalan U20 tidak diselenggarakan di Indonesia. Nah, dari situlah baru tahap seperti itu, jadi belum dipesan. Selain itu, Margono juga merasa kecewa setelah FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pasalnya, produksi massal souvenir Piala Dunia U20 yang ditunggu-tunggu yang tersisa hanyalah mimpi. Sebagai pelaku UMKM, pihaknya berharap barang jualannya laku. Terlebih dengan banyaknya event internasional di Solo yang membawa dampak positif bagi pelaku UMKM dan IMKM Kota Solo. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.